Manatap, kami Gavrila dan Cecil yang pada kesempatan kali ini berperan sebagai manajer dari PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company TBK atau yang kerap kita kenal dengan perusahaan Ultra Milk akan mempresentasikan mengenai SDG yang sudah kami penuhi maupun yang belum kami penuhi. Jadi kita mulai dulu dari company profile Ultra Milk. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company TBK didirikan pada tahun sekitar 1960-an oleh Bapak Ahmad Prawiwijaya sebagai usaha keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang pesat dan kini menjadi salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di seluruh wilayah Indonesia. Awalnya, Ultra Milk hanya memproduksi susu cair dengan metode pengolahan sederhana. Tetapi pada pertengahan 1970-an, mereka mengadopsi teknologi Ultra High Temperature atau bisa disebut UHT dan teknologi kemasan karton aseptik. Hingga kini, Ultra Milk telah memproduksi lebih dari 60 jenis produk minuman UHT untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Sebelum kita lanjut, sekarang saya akan menjelaskan apa itu SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals atau SDGs adalah 17 target global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 yang nantinya untuk mencapai masa depan lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030. SDGs ini berfokus pada pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan memastikan kemakmuran untuk semua. Sekarang kita akan beralih ke kelebihan Ultra Milk atau Ultra Milk Success. Yang pertama itu ada SDG 3 atau Good Health and Well-being. Jadi Ultra Milk tidak menggunakan pengawet karena proses produksinya sendiri itu memakai sistem UHT atau Ultra High Temperature seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada proses ini, susu dipanaskan dalam suhu sangat tinggi sekitar 140 derajat Celcius selama 4 detik untuk membunuh seluruh bakterinya. Pemanasan ini dilakukan untuk menjaga nutrisi dan kesegaran susu tanpa perlu tambahan bahan pengawet. Setelah itu, susu dikemas secara aseptik dalam kemasan yang melindungi dari udara dan bakteri luar sehingga susu bisa bertahan lama. Selain itu, Ultra Milk menggunakan pemanis alami yaitu sukrosa atau yang biasanya bisa kita temui dalam buah-buahan. Sukrosa ini ditambahkan ke varian susu yang memiliki rasa seperti coklat, stroberi maupun taro. Sehingga dalam susu Ultra Milk ini bisa terbukti tidak ada pemanis buatan. Di sini kita tetap menjelaskan tentang kelebihan susu Ultra Milk, yaitu SDGs 8. Nah, di sini Ultra Milk ini menjalankan peternakan sapi perah sendiri yang berada di beberapa tempat di Indonesia untuk menjaga pasokan susu segar berkualitas. Salah satu contohnya adalah peternakan di Brastagi, Sumatera Utara, yang dikelola oleh PT Ultra Sumatra Dairy Farm dengan kapasitas mencapai ribuan ekor sapi dan memproduksi lebih dari 200.000 liter susu segar per harinya. Contoh lainnya ada di Ultra Peternakan Bandung Selatan atau UPBS yang terletak di Pegalengan, Bandung, dengan sekitar 3.500 ekor sapi yang mampu menyuplai 45 ton susu segar setiap harinya ke pabrik Ultra Jaya. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan petani serta tenaga kerja di sekitar lokasi peternakan. Sekaligus untuk memperkuat ketahanan pasokan bahan baku susu berkelas untuk produk Ultra Milk untuk semuanya. Selanjutnya kita beralih ke Ultra Milk's problems atau kekurangan dari Ultra Milk. Kasus yang pertama ada susu Ultra Milk yang dituang menggumpal padahal expirednya masih lama. Jadi strength dari solusinya yang pertama ada infrastruktur produksi modern dan berskala besar dengan sistem kendali mutu yang solid. Juga ada respon krisis yang cepat dengan klarifikasi terbuka. Terus selanjutnya ada weaknesses-nya, yaitu komunikasi proaktif yang tertunda, jadinya tanggapan yang muncul setelahnya
masalah yang muncul setelahnya menjadi viral. Terus yang kedua ada kurangnya sistem penanganan pengaduan yang transparan pada awalnya. Terus selanjutnya ada opportunities, yaitu bisa mendidik konsumen tentang penyimpanan dan distribusi susu. Terus yang kedua ada melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti BPOM, akademisi, dan kelompok konsumen. Yang terakhir adalah threats dari solusinya, yaitu hilangnya kepercayaan konsumen sehingga penjualan bisa menurun. Dan yang terakhir, isi media sosial yang negatif dapat mempengaruhi pandangan masyarakat menjadi buruk. Sekarang ada di kasus kedua, yaitu festival. Nah, festival ini dibuat di Solo, tapi yang buat tuh bukan resmi dari Ultramilk, jadi cuma dibuat-buat gitu doang. Nah, di sini ada strengths-nya, yaitu merek yang kuat dan terpercaya dengan distribusi yang luas, memiliki fasilitas produksi yang modern sehingga dapat memastikan konsistensi. Dan ada weaknesses-nya juga yang pastinya, yaitu kelemahan pengendalian kualitas dalam produksi atau distribusi dan lambatnya komunikasi publik selama lagi di masalah sulitnya. Ada opportunities-nya, yaitu membangun kembali kepercayaan melalui transparansi dan pendidikan, terus berinovasi dalam sistem keamanan pangan, dan juga membuat kampanye untuk kesadaran publik dan perlindungan merek Ultramilk sendiri. Karena kan kalau enggak namanya bisa jelek. Terus ada threats-nya itu hilangnya kepercayaan konsumen dan penjualan yang lebih rendah. Terus misinformasi akibat virus bisa merusak persepsi masyarakatnya. Terus persaingan yang lebih kuat di antara perusahaan lain yang memproduksi susu kemasan. Sekian, terima kasih. Ini presentasi kami. Kita dari manajer Ultramilk, Cecil dan Gaby. Semoga kalian suka mendengarkannya.